Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rania dengan NIM 332017-002 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal tentang materi statistik yang kurang dimengerti anak atau sulit bagi anak. Baiklah, sebelum saya memasuki contoh soal mengenai materi statistik, saya akan menjelaskan sedikit ulasan mengenai materi statistik. Yang kalian ketahui bahwa statistika itu ada dua ukuran. Yang pertama itu adalah ukuran pemusatan dan yang kedua itu adalah ukuran penyebaran. Di mana ukuran pemusatan itu adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan karakteristik dari data tersebut. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data tersebut dari nilai rata-ratanya. Jadi, ukuran pemusatan itu ada tiga. Yang pertama adalah rata-rata atau mean, yang kedua itu adalah median, nilai tengah, dan yang ketiga itu adalah modus atau nilai yang sering muncul. Sedangkan ukuran pemusatan itu adalah ukurannya seperti kuartil, desil, persentil, jangkauan, kuartil, dan juga simpangan kuartil. Sedangkan rata-rata atau mean adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Data itu terbagi menjadi dua, yaitu ada data kelompok dan juga data tunggal. Apabila rata-rata kelima bilangan bulat positif yang terdiri dari A, B, C, dan D, A, B, C, D, dan E adalah 17. Diketahui A, B, C, D, dan E merupakan bilangan bulat positif. Dengan A itu sama dengan A, B sama dengan A plus 1, A sama dengan C min 5, dan E sama dengan 3A, dan yang terakhir D sama dengan E min D, dalam? Iya lah mulai. D sama dengan E min 2. Yang tentukan yang pertama itu adalah jangkauan. Yang kedua itu adalah median. Yang ketiga itu adalah jangkauan kuartil. Penyelesaian. Langkah pertama itu kita harus membuat diketahui terlebih dahulu. Diketahui di sini itu adalah A sama dengan A, B sama dengan A plus 1. Kita urutkan dulu, A sama dengan A, B sama dengan A plus 1. Kemudian C. Nah, di sini A itu sama dengan C min 5. Kita ubah terlebih dahulu menjadi C sama dengan A plus 5. Kemudian mencari yang E. E sudah diketahui adalah 3A. Dan yang terakhir itu adalah D. D sama dengan E min 2. E ini kita ganti dengan, substitusikan dengan yang 3A. Berarti D-nya itu menjadi 3A min 2. Yang ditanya itu ada 3,
itu adalah jangkauan, kemudian median, dan juga jangkauan kuartil. Untuk mencari jangkauan terlebih dahulu, kita harus mencari nilai A. Kenapa harus nilai A? Karena di sini semuanya A. Ini A, ini A, ini A, ini A. Jadi langkah pertama kita harus mencari nilai A. Dengan cara seperti apa mencari nilai A? Dengan cara mencari rumus rata-rata. Tadi sudah saya singgung, rata-rata itu adalah nilai yang diperoleh dari menjumlahkan semua nilai data dibagi dengan jumlah data. Di sini semua nilai data itu adalah A, B, C, dan D, dan E. Kemudian jumlah datanya ada berapa? Ada 5. Ada A, B, C, dan D, E. Ada 5. Berarti A ditambah dengan B, ditambah dengan C, ditambah dengan D, tambah dengan E, dibagi N. N-nya berapa? N-nya 5. Kita ganti tinggal. Kita substitusikan dulu. A berapa? A tetap A. B menjadi apa? A plus 1. C kita ganti menjadi A plus 5. A plus 5. Kemudian D menjadi 3A min 2. Kemudian ditambah dengan E, 3A per N. Jumlah data ada 5, berarti bagi 5. Kita hitung yang A-nya ada berapa? Di sini. 1. A ditambah A, 2A. Kemudian ditambah lagi A menjadi 3A. Kemudian ditambah 3A lagi menjadi 6A. Ditambah 3 lagi menjadi 9A. Berarti ada 9A. X-barnya jangan lupa. X-bar ini rata-rata nilainya ada 17. Kita masukkan 17 di sini. Jangan lupa. Nah, 17. Kemudian kita hitung yang angka sama angka. Kalau tadi kan variabel A, sekarang kita dengan angkanya, konstantanya. Ini ada 1 tambah 5 itu 6 dikurang dengan 2 jadi 4. Jadi 1 tambah 5, 6 dikurang dengan 2 itu adalah 4. Oke. Jadi kita tulis 9A plus 4 per 5. 17 ini kita kalikan dengan 5. Kita kali 17 dikali dengan 5. 17 dikali dengan 5. Kemudian ini kita pindahkan ke sini. 9A plus 4. 17 kali 5 itu adalah 85. Kemudian ini 9A plus 4. Kita pindahkan posisi. 9A ditambah 4 dikurang dengan 4 sama dengan 85 dikurang dengan 4. 85 kurang 4 itu adalah 81. 9A. 9A dibagi 9A sama dengan 81. Sorry, ini bukan 9A tapi 9. 9A dibagi dengan 9, 81 dibagi dengan 9. Jadi 9 dibagi dengan 9 itu adalah masih A. Dan terakhir 81 dibagi 9 itu adalah 9. Jadi didapat bahwa A-nya itu adalah 9. Jadi didapat A sama dengan 9. Sekarang kita substitusikan ke A sama dengan A, berarti A-nya sama dengan 9. Sekarang B-nya berapa? A ditambah dengan 1. A-nya berapa? 9. 9 ditambah dengan 1 sama dengan 10. Sekarang C-nya. C-nya ini nih yang kita ubah tadi. A ditambah dengan 5 sama dengan 9 ditambah dengan 5. Jadi 14. Kemudian D-nya itu sama dengan 3A min 2. Jadi 3 dikali dengan 9 kurang dengan 2. 3 kali 9 27 dikurang dengan 2 itu adalah 25. Dan yang terakhir E, sini saja. E sama dengan 3A. Kita substitusikan ke A-nya 9. Berarti E sama dengan 3 dikali dengan 9. Dapatlah 27. Nah, kita dapat di sini A9, B10, C14, D25, dan E27. Langkah selanjutnya kita mengurutkan data tersebut. Jadi tadi didapat A sama dengan 9, B sama dengan 10, C sama dengan 14, D sama dengan 25, dan E sama dengan
27. Kita urutkan dulu biar enak kita untuk mencari jangkauan, median, dan lain sebagainya. Urutan data ya. 9, 10, 14, 25, dan 27. Kita bahas yang A. Yang A tadi kita disuruh mencari yang namanya jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar kita berapa? 27. Selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Terkecil kita berapa? 9. Berarti tinggal kita kurangkan saja. Jangkauan sama dengan jangkauan berapa? Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesarnya berapa? 27. Nilai terkecilnya berapa? 9. Tinggal aja 27 dikurang dengan 9, 18. Jadi dapat jangkauannya 18. Yang kedua, itu kita akan mencari yang namanya median. Tadi telah saya singgung sedikit, median itu adalah nilai tengah. Itulah kenapa guna kita mengurutkan data. Tinggal kita lihat saja nilai tengah dari data urutan ini. Ini kan, ini 1, ini 1. Berarti nilai tengahnya itu adalah 14. Ini adalah median. Median biasa ditulis dengan ME. Jadi, median sama dengan, atau ME itu sama dengan 14. Kalian juga bisa mencarinya dengan cara yang lain. Kalau mau lebih rumit, itu kita cari letaknya dulu, karena median ini juga termasuk dengan kuartil 2 atau kuartil tengah. Jadi kita bisa menggunakan Q2 sama dengan X. Kalau Q2 berarti setengah dikali N ditambah 1. N ini apa? N ini adalah jumlah data. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini nih jumlah data ya, harus diingat. Jadi X setengah dikali dengan N-nya berapa? 5 ditambah dengan 1. X sama dengan 6 setengah dikali 6. 6 dibagi dengan 2 berapa? X3. Berarti terletak di yang urutan ketiga. Tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3. Jadi inilah median. Kalau mau cara cepat tinggal kita bagi 2 saja. Nilai tengahnya sudah seperti ini. Tapi kalau ada 2 seperti ini ya, misalnya A, B, C, D, E, F, ini kan genap. Untuk cari nilai tengahnya berarti ada 2. Kalau kita bagi 2 ini kan 1. Ini untuk nilai atas dan ini untuk nilai bawah, dan nilai tengahnya ada C dan D. Tinggal dibagi dengan 2. Perhatikan. Jadi kita mencari yang ketiga ya, yang C. C itu adalah jangkauan kuartil. Untuk mencari jangkauan kuartil kita butuh Q3 dan juga Q1. Maka kita harus mencari Q1. Q1 kita bisa mencari seperti ini. X1 1/4 dikali dengan N plus 1. X 1/4. N-nya adalah 5 ditambah dengan 1. X 6 dibagi dengan 4. Perhatikan. X 6/4 ini adalah 1,5 ya. 1,5 itu terletak di antara nih, di antara ini kan 9 dan 10. Ini yang 1, ini yang 2. 1,5 di sini berarti terletak di antara kedua ini. Jadi bisa kita langsung saja, maka Q1 itu sama dengan 9 ditambah 10 dibagi dengan 2. 9 tambah 10 19 bagi dengan 2 itu adalah 9,5. Kita lanjut ya, yang ke Q3. Q3 itu sama dengan X 3/4, kemudian N plus 1. N-nya itu sama 5, jadi X 3/4. 5 ditambah dengan 1, jadi X 3/4 dikali dengan 6. 3 dikali 6 itu adalah 18, berarti X 18/4. 18 bagi 4 itu adalah 4,5. Jadi letak
Q3 itu di 4 dan 5, urutan keempat dan 5, yaitu 25 dan 27. Jadi didapatkan Q3 itu sama dengan 25 ditambah 27 dibagi dengan 2. 25 tambah 27 sama dengan 52 dibagi dengan 2. Jadi 52 dibagi 2 itu ada 26 ya. Jadi dapatlah 26. Nah, setelah kita dapat Q3 dan juga Q1, baru kita mencari yang namanya jangkauan kuartil yang biasa dilambangkan dengan H. Q3 dikurang dengan Q1. Q3-nya berapa? Q3-nya 26, Q1-nya 9,5. Jadi 26 dikurang 9,5 itu adalah 16,5. Tutup belum? Jadi didapat jangkauan yaitu 16,5, jangkauan kuartil ya. Nah, berdasarkan soal tadi benar bahwa didapatlah jangkauannya 18, medianya 14 dan jangkauan kuartilnya itu adalah 16,5. Sampai di sini penjelasan saya mengenai contoh soal mengenai materi statistika. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.